Jadi gini, ini sesuatu yang kekinian ya, dan ini tidak berkaitan secara langsung dengan keluarga, tapi ada kaitannya dengan keluarga. Jadi gini, tadi masnya nanya, beliau sangat menyenangi segala sesuatu yang bersifat visual, termasuk komik, novel, anime. Anime itu kartun ya, kartun Jepang. Salah satunya Fate series itu ya. Nah, lalu bagaimana kemudian dalam agama kita menggunakan segala sesuatu itu untuk di agama? Bagaimana ada batasan nggak kita mengeksplorasi cara-cara kita untuk bisa memanfaatkan ini untuk kepentingan agama kita. Jadi gini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Nih saya mau kasih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kekuatan yang nggak ada pada nabi yang lain. Itu beliau sendiri yang bilang. Jadi beliau begini bilangnya. Allah menganugerahkan kepadaku kelebihan-kelebihan yang Allah tidak berikan pada nabi-nabi yang lain. Nah, salah satunya yang saya sangat tertarik itu adalah kata-kata ini. Kata Rasulullah, aku dianugerahkan al-jawami kalim. Jawami kalim itu adalah artinya perkataan yang mengumpulkan atau perkataan yang bagus. Artinya gini, Rasulullah itu kalau ketemu orang, dia ngomong 1 menit, di kepala orang itu bisa jadi semuanya paham. Jadi Rasul tuh gampangnya gini, public speakingnya itu tingkat tinggi, itu Rasulullah. Itu yang membuat Rasulullah ketemu orang selalu connect sama orang. Siapapun orangnya, budak ketemu Rasulullah merasa dimuliakan, pengusaha ketemu Rasulullah merasa dimuliakan, semua orang ketemu Rasulullah merasa spesial. Itu para sahabat, siapapun sahabatnya ketemu dengan Rasulullah, mereka merasa gini, aku tuh spesial banget loh bagi Rasulullah. Karena Rasul pintar narik hati orang, Rasul sangat pintar berkomunikasi. Makanya Rasulullah itu ketika ngobrol sama orang pengertiannya dalam. Ketika Rasul itu menyampaikan sesuatu pengertian dalam. Oke, lihat. Komunikasi adalah seni untuk mengubah orang, betul kan ya? Artinya apa? Semua form of communication atau cara komunikasi sebenarnya dilakukan untuk mengubah orang. Dan seluruh dunia itu paham bahwasanya Al-Quran adalah media terbaik yang sudah membuktikan bisa mengubah manusia. Paham ya? Pertanyaannya, Al-Quran punya berapa ayat? 6.236 ayat. Berapa surat? 114 surat. Dari dulu sama sekarang sama atau tidak? Sama. Tapi kenapa efek Al-Quran zaman dulu beda dengan efek Al-Quran zaman sekarang? Berapa banyak kita dapat cerita. Itu ketika dibacain Al-Quran, sahabat nangis. Begitu kemudian berkaitan dengan neraka. Dan sahabat tiba-tiba ketawa sendiri ketika berkaitan dengan surga. Berarti ada yang terjadi dong di kepala orang ini. Sama kayak orang zaman sekarang baca Al-Quran. Ayatnya sama, lalu kemudian suratnya sama, nangis atau enggak? Enggak. Tapi nonton anime menangis. Betul kan ya? Sering nggak kita lihat tuh di Instagram. Orang bilang laki-laki nonton One Piece nangis cengeng. Lu lihat nih, ternyata nangis betul orang ketika nonton anime. Ketika baca komik bahkan orang bisa nangis. Kebawa perasaan sampai di sana. Artinya ada sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah di zaman itu yang akhirnya metode komunikasi ini nyampe ke orang sehingga mempengaruhi emosi dan orang bisa berubah. Yang itu tidak kita lakukan pada zaman sekarang. Oke, saya mau cerita sedikit. Pernah dengar sahur sepuh? Pernah? Tutur tinular? Pernah? Oh, itu lebih tua lagi, saya belum pernah dengar itu. Di mana dengarnya? Radio. Benar kan ya? Sudah ada tersanjung, sudah ada? Belum. Sudah ada sinetron ganteng-ganteng sering gila? Belum. Yang nontonnya apa? Sahur sepuh, tutur tinular, mak lampir, ya kan ya? Itu yang kita dengar kan ya. Mohon maaf Mas, mungkin belum lahir Mas ya. Saya cuma mau ceritain metode entertainment zaman dulu. Oke, tutur tinular bagi kita keren banget. Wih, kira-kira ada kuda lewat gitu kan, orang berantem, naga terbang segala macem lah, jurus-jurusnya keluar keren banget dan seterusnya. Paham ya? Di masa itu kita merasa keren. Coba sekarang dengerin tutur tinular. Keren nggak? Enggak. Karena sudah ada CG, computer graphic animation. Orang sudah ada sekarang apalagi AI, VR dan segala macam. Artinya apa? Kemampuan mempengaruhi manusia itu tergantung teknologi. Maka apa yang dipakai di zaman bapak-bapak kita, kalau kita pakai dengan metode yang sama untuk meyakinkan manusia itu namanya dosa. Jadi kalau Mas nanya ya,
dosa nggak sih kita misalnya buatin animasi tentang perjuangan Islam? Justru kalau kita nggak buat, kita dosa. Kenapa kalau kita nggak buat kita dosa? Karena ulama-ulama bilang gini, cukup dikatakan berdosa ketika amal-amal orang-orang ahlul akhirah itu sama atau lebih rendah daripada orang-orang yang cuma dunia doang. Paham gak maksudnya? Makanya saya ketika ngeliatin album BTS itu, saya stres. Saya bilang gini, Lik lu serius gak sih dalam dakwah? Kenapa? Saya pernah dikasih album BTS itu, saya lihat ini serius buatnya. Kenapa? Pemilihan warna, color mood, lalu kemudian experience ketika ngelihat barang-barangnya, pemilihan material barang, pemilihan kata-kata, semua ditujukan dengan satu tema yang sama. Sehingga ketika orang dapat, wajar ketika orang beli, mohon maaf ya, orang beli merchandise-nya K-pop itu disimpan udah kayak nyimpen Alkitab, Al-Quran. Paham maksudnya? Kayak nyimpen piala. Ini kayak nyimpen harta karun. Karena memang dia itu seberharga itu. Tapi pertanyaannya, gitu nggak sih kita sama karya-karya Islam? Enggak, karena kita merasa ini bukan masterpiece. Ada orang-orang yang beli barang cuma gara-gara visualnya bagus. Dan sekarang pertanyaannya adalah ketika orang-orang disuguhi dengan Avengers, disuguhi dengan Fate, disuguhi dengan Demon Slayer, disuguhi dengan One Piece yang serius banget. Ngomong-ngomong, ibu-ibu tahu One Piece? Tahu ya, komik, ada komik namanya One Piece. Ibu-ibu gak usah baca gak apa-apa, jangan ya. Ibu-ibu jangan baca, jangan. Penulisnya namanya Eiichiro Oda namanya. Oda Sensei namanya, penulisnya. Penulis One Piece ini tidurnya berapa lama sehari? 3 jam sehari. Selama berapa puluh tahun, itu One Piece dari saya SMA ya? Kuliah. Dari saya kuliah itu One Piece sampai sekarang belum kelar itu komik. Bisa dipahami ya? Berapa puluh tahun, setiap hari dia nulis dan dia gambar. Berapa jam istirahat? 3 jam. Dia mikirin akhirat gak Bu? Kita mikirin akhirat. Berapa lama tidur kita? Dia tidur 3 jam, liburnya cuma hari Jumat. Ngapain Jumatan? Bukan. Dia liburnya cuma hari Jumat dan dia bilang sama keluarganya, istrinya dia bilang sama saya, kalau kamu mau ketemu sama aku, isi dulu buku jadwal. Serius. Padahal dia kan gak percaya akhirat. Harusnya kan dia kan tidak sesemangat itu. Atau kalau kita percaya akhirat, harusnya kita lebih semangat daripada dia. Benar gak? Nah itu maksudnya cukup berdosa ketika kita yang mikirin akhirat. Ternyata amal kita di bawah mereka. Lah mereka ini sekarang disuguhi One Piece, Avengers dan segala macam. Pertanyaannya ini kalau kita nggak punya karya-karya semisal itu bahkan lebih kuat. Gimana kita bisa mempengaruhi orang? Lalu kita bilang nggak usah, tenang aja. Quran tuh punya cara sendiri. Allah punya cara sendiri. Allah pasti akan menegakkan agamanya. Ada atau tidak ada ustadz? Betul, itu akidah namanya. Tapi ingat, Allah akan menegakkan agama ini ada atau tidak ada kita. Hanya saja kita akan dihisap bagaimana cara kita mendakwakan Islam. Udah jangan ngurusin Allah, Allah tuh gak perlu diurus. Allah itu sudah pasti akan menegakkan agamanya. Betul, gak ragu sedikit pun. Jangan ngurusin urusan Allah, urusan Allah menegakkan agamanya. Urusan kita adalah jawab Allah di yaumil hisab. Artinya adalah apa? Seserius itu Mas kalau Mas lihat. Nah sekarang Mas coba lihat dan jawab pertanyaannya. Kenapa anime, komik bisa mempengaruhi orang sampai nangis? Dan kenapa ayat-ayat Quran yang kita sampaikan dan sirah yang kita sampaikan belum sepengaruh itu? Paham ya? Sirah itu semua sama Mas. Gak akan ada bedanya sirah itu. Yang beda cara menyampaikan, betul gak? Makanya ada ustadz-ustadz yang orang lebih senang daripada yang lainnya. Bukan karena materinya beda, tapi cara penyampaiannya orang bilang, saya tuh kalau Ustadz Budi Asari yang ngomong, saya tuh udah merasa kayak dibawa ke masa lalu. Kenapa? Karena cara nyampainya berbeda. Saya tuh kalau udah Ustadz Adi yang ngomong tentang Quran, saya tuh kayak yakin banget bahwa saya tuh bisa ngafal Quran. Tapi kalau Felix yang ngafal Quran, yang ngomong ngafal Quran, saya kayaknya nggak tertarik. Gitu. Bisa kayak gitu. Artinya adalah apa? Ya bisa jadi karena cara penyampaian kita. Gitu kan ya. Nah ini yang harus kita pelajari. Nah kalau Mas sudah pelajari, eksplorasinya sejauh apa, Islam membuka ruang yang sangat besar bagi eksplorasi itu. Cuma ada beberapa aturan aja yang gak boleh. Contoh, oh enggak Ustadz itu kemarin dibilang musik haram. Kan gak semua madhab mengatakan bahwa musik itu haram. Ustadz itu teman saya katanya boleh tapi gak boleh pakai mata. Kan gak semua ahli fikih mengatakan gambar itu
nggak boleh pakai mata. Gambar itu harus dihilangin matanya. Jadinya kurang menarik, bisa dipahami ya. Ustadz katanya juga palanya harus diputus. Kan nggak semua madhab. Bisa dipahami ya. Eksplorasi ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Bahkan saya kasih tahu terakhir ketika kita banyak sekali membicarakan masalah ini. Ada banyak sekali ulama-ulama sekarang sudah ngasih fatwa. Bahkan ulama Saudi itu ngasih fatwa. Kalau itu untuk anak-anak maka itu semua bebas. Apa dalilnya? Rasulullah ketika menikah dengan Bunda Aisyah usianya sudah belasan tahun tapi masih punya boneka unicorn. Tahu boneka unicorn? Jadi bonekanya kuda punya sayap. Gitu kan? Punya sayap unicorn, ada tanduknya. Lalu kemudian Rasul nanya, wahai Bunda Aisyah itu apa? Terus Bunda Aisyah jawab begini, emang kamu nggak tahu ya Rasulullah? Terus Rasul nanya, namanya Rasul kan lagi bercanda sama istrinya ya. Kuda kok punya sayap? Loh, kamu nggak tahu kuda punya sayap? Itu buruk juga punya sayap. Kenapa kuda nggak boleh punya sayap? Paham ya? Berarti Bunda Aisyah masih nyimpen boneka. Boneka itu bisa dikiaskan dengan patung. Kalau Rasul nggak ridho, itu sudah dibuang. Paham ya? Artinya ada sebuah fatwa lagi untuk anak-anak semuanya bebas. Maka sekarang kalau lihat ke studio saya sekarang nggarap komik buat anak-anak. Karena kenapa? Udah banyak ustadz yang sudah ceramah sama orang-orang sudah mohon maaf, sudah sepuh, sudah remaja, banyak. Tapi anak-anak ini nggak ada yang jagain. Masalahnya kalau nggak baca komik yang kita buat, mereka kan baca komik yang lain buat. Pernah ke toko buku? Itu tuh sedih saya tuh. Itu bukan satu lemari, dua lemari. Dua lemari isinya komik Y. Pernah lihat? Itu yang buat kita tuh bukan? Isinya di dalamnya ada pemakluman terhadap LGBT. Ada pemakluman terhadap perkara-perkara yang kita nggak tahu. Bagaimana anak-anak kita diajarin sama orang lain. Paham ya? Diajarin sama orang yang bukan agamanya muslim. Maka itulah kenapa kita buat komik-komik kayak gitu. Nah termasuk konsentrasi kita adalah seperti tadi. Dan itu pembahasannya sangat banyak dan besar sekali. Karena di dunia anak-anak itu ada psikologinya sendiri. Nah sekarang lagi dipelajari oleh banyak orang. Orang muslim sekarang sudah sampai di titik itu. Sudah ada psikolog khusus untuk buku anak. Itu ada. Nah maka kalau kita sudah bisa... Keuntungan kita yang suka anime, kita bisa untuk mencangkok apa yang bagus dari situ untuk menjadi ceramah kita atau menjadi pembelajaran kita. Insya Allah nanti saya rasa sudah banyak sekali orang-orang muslim yang terjun ke segmentasi ini. Kemarin kita punya Nusa dan Rara, itu kan ya. Sekarang kita doain aja mudah-mudahan ada yang lebih bagus daripada itu. Nah sehingga anak-anak kita tuh bisa dapat masukan-masukan yang terbaik. Problemnya bukan pada Qur'annya, bukan pada hadisnya, bukan pada sirohnya. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada waktu yang lalu ini sudah terbukti bisa menghasilkan orang-orang yang bagus. Berarti kontennya perfect. Islam kontennya perfect. It is we that is not perfect. Adalah kita yang menyampaikannya yang gak sempurna. Zaman Rasul itu konten bisa disampaikan buat orang nangis, bisa buat orang semangat, bisa buat orang berubah dalam hidupnya. Kita sekarang menyampaikan tantangannya adalah bagaimana dengan konten yang sudah terbukti berhasil ini disampaikan dengan cara kekinian. Bisa dipahami ya? Teman saya kemarin punya VR, punya virtual reality. Perjalanan Nabi Musa cuma 15 menit. Itu orang-orang setelah ngeliat nangis. Kenapa? Karena ngelihatnya kayak tahu VR, virtual reality. Sekarang di Amerika banyak orang agak stres gitu. Pakai kacamata Apple Vision Pro itu terus kemana-mana kayak gini. VR, jadi kelihatan di depan mata. Jadi besok-besok manasik haji nggak usah pergi dari rumah. Bisa jadi manasik haji tuh di depan kita Ka'bahnya. Kita kayak orang gila ngelilingin tiang kan itu kan ya. Tapi itu teknologi namanya. Nah tugas kita, Islam tidak pernah mengharamkan teknologi. Karena di zaman Rasul teknologi itu dipelajari untuk kepentingan agama Allah. Jadi eksplorasinya ada banyak, aturannya juga tetap ada tentunya. Nah tinggal tantangan kita adalah bagaimana kita kreatif nggak menabrak nggak menabrak larangan tapi tetap bisa untuk eksis dalam penyampaian. Pasti bisa. Wallahualam bishawab.